Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Mariati 835633801 Prodi PGSD UP BJJ UT Bandung. Kegiatan praktikum IPA di SD kali ini yaitu pada modul 7 optik tentang kegiatan praktikum 2 lensa cembung dan cermin cekung dengan judul percobaan praktikum yaitu percobaan lensa cembung dan percobaan cermin cekung. Ini dia praktikumnya. Tujuan diadakannya praktikum lensa cembung dan cermin cekung adalah yang pertama, menentukan jarak titik api lensa cembung, dan yang kedua, menentukan jarak titik api cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang saya pergunakan untuk praktikum ini adalah yang pertama ada meja, ada lensa cembung, cermin cekung, layar, sumber cahaya berupa lilin, dan penggaris. Landasan teori untuk praktikum lensa cembung dan cermin cekung adalah dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Prosedur percobaan pada lensa cembung yaitu yang pertama, susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Yang kedua, nyalakan lilin. Aturlah posisi benda dan lensa hingga di depan layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Yang ketiga, setelah bayangan yang paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Kemudian yang keempat, ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan untuk mendapatkan set data yang berbeda. Yang pertama yaitu jarak benda 3 cm dan jarak bayangannya adalah 6 cm. Yang kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangannya adalah 4 cm. Yang ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan ini yaitu lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Percobaan yang kedua yaitu percobaan cermin cekung. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu meja, cermin cekung, layar atau yang saya gunakan adalah dinding, yang kemudian sumber cahaya berupa lilin dan penggaris. Langkah percobaan atau prosedur percobaannya yang pertama yaitu susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Yang kedua, nyalakan lilin dan aturlah kedudukan lilin dan layar agar layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Yang ketiga, ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Kemudian ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau kedudukan lilin. Jarak benda 4 cm. Jangan jarak
bayangannya yaitu 6 cm. Kemudian jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangannya adalah 4,8 cm. Kemudian jarak benda di sini 6 cm dan jarak bayangannya adalah 4 cm. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari percobaan cermin cekung adalah cermin cekung merupakan cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.